pertanyaannya sangat rumit ya. Dan pertanyaan bagus sekali. Sebelum saya jawab tentang sholat, saya ingin jelaskan sedikit tentang waris. Salah satu ilmu yang akan dicabut oleh Allah itu adalah ilmu waris. Itu kata Nabi ya. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak menggunakan, padahal itu penting. Saya selalu punya banyak sedikit pengalaman ya. Selalu banyak menyelesaikan kasus-kasus waris dari yang kecil sampai yang besar. Kata kuncinya apa? Ketika orang dibagi waris itu butuh jiwa besar. Butuh jiwa besar. Karena ketika orang memperoleh harta waris dari yang bukan haknya, itu 1 minggu habis uangnya. Satu, tidak berkah, kedua habis. Makanya di dalam Islam diatur bagi waris. Ya. Tapi kalau kemudian harta itu disesuaikan dengan luar biasa. Jadi pertama yang ingin saya sampaikan, memang perlu. Tapi saya yakin Bapak Ibu kayaknya sudah ngerti waris semuanya Pak ya? Atau ngerti dapat bagian warisan? Jadi ceritanya begini, ada seorang laki-laki bernama Sa'id bin Rubai, sahabat Nabi, panglima prajurit perang Uhud, ikut perang dengan Nabi. Sa'id bin Rubai. Sa'id bin Rubai sebelum pergi perang izin pada istrinya. Istrinya ya punya anak 2 dari istrinya itu. Jadi Sa'id bin Rubai permisi ke istrinya akan menghadap Nabi untuk ikut pasukan tempur dalam peperangan Uhud. Jadi dia tinggalkan tuh istri dan 2 anak perempuannya dan beberapa harta. Qadarullah pada saat perang itu salah satu sahabat yang terbunuh dalam peperangan Uhud. Sa'id bin Rubai punya adik laki-laki, Pak. Ya, karena Sa'id bin Rubai belum meninggal, dia punya adik laki-laki. Semua harta waris milik Sa'id itu diambil semua oleh adiknya laki-laki. Sehingga istrinya kan nggak punya apa-apa, padahal dia harus menghidupi kedua anak perempuannya. Datanglah kepada Nabi setelah selesai perang Uhud beberapa bulan, beberapa minggu. Lalu kata istrinya, ya Rasulullah, saya datang ingin menyampaikan sesuatu. Ada apa? Ya, ini anak suami saya almarhum yang meninggal bersama engkau pada saat peperangan Uhud. Suami saya meninggalkan harta rumah dan beberapa kekayaan, tapi begitu suami saya meninggal, semua harta kekayaannya diambil oleh saudara laki-lakinya suami saya. Padahal saya harus menghidupi kedua anak ini. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah jawabnya nggak asal ngomong, ya. So, Nabi Muhammad tuh ngomongnya kan jujur, jelas, dan menunggu wahyu. Kalau ketua partai kan pelin-pelan kalau ngomongnya. Kalau Nabi Muhammad enggak, ya. Langsung dapat connect dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Turun surat Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain bla 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 terus. Itu ayat paling panjang, ayat di antara ayat panjang. Intinya apa? Berdasarkan ayat itu kemudian dipanggil si adik laki-lakinya dari Sa'id bin Rubai. Sa'id bin Rubai. Lalu apa? Nabi membagi waris. Harta dari suamimu Sa'id bin Rubai yang tersisa bagikan kepada istrinya sebanyak 1/8. Anak perempuannya yang 2 orang dapat 2/3 dari total harta milik Sa'id bin Rubai. Sisanya baru diberikan kepada siapa tadi? Paman dari kedua anak itu atau adik laki-laki dari Sa'id bin Rubai. Jadi istri dapat 1/8. Kenapa 1/8? Karena ada anak. Kalau nggak ada anak 1/4. Ya, anak yang 2 itu dapat 2/3 dari total harta. Lalu sisanya kalau masih ada sisa berikan kepada adik laki-lakinya Sa'id bin Rubai. Tapi paman atau adik laki-laki akan terhalang warisannya kalau yang meninggalnya itu punya anak laki-laki. Seandainya tadi Sa'id bin Rubai punya anak laki-laki, maka adiknya Sa'id bin Rubai yang paman dari kedua anak ini tidak dapat waris, menghalangi waris. Jadi anak laki-laki itu posisinya kuat, ya. Nah, berdasarkan riwayat itu maka kemudian bagi waris jelas tuh di Quran, ya. Akhirnya ya semua dapat waris kan, 1/8 untuk istrinya. Tapi ada yang nanya, Pak, gimana kalau istrinya 4? Meninggal punya harta tapi istrinya 4, berapa warisannya? Kalau dia punya anak, ya dapat warisnya tetap 1/8 dibagi 4. Ya, 1/8 dari harta suaminya loh, ya, dari harta suaminya.
Wah, kok istrinya sedikit, apa sedikit banget? Kata siapa sedikit? Coba kalau hartanya 5 triliun, berapa seper-8? Besar kan Pak ya? Nah itu makanya butuh jiwa besar Pak. Yang menarik itu saya pernah punya kasus yang membuat saya terharu Pak. Orang mau pada rebutan datang waris, ingin waris, ini ada orang kaya. Ada yang pernah dengar nama Dokter Mulyono almarhum? Ada yang pernah? Di mana Pak? Nah, istrinya itu namanya di klien ya. Tengah Tani ya? Enggak, anunya kan rumahnya kan di klien ya. Pak Dokter Mulyono meninggal, kenal dekat dengan saya juga. Ya. Istrinya tuh Ibu Eti namanya. Ya. Telepon saya beberapa bulan setelah meninggal, Pak Ustadz, saya minta tolong bagikan waris suami saya karena amanat dari suami saya warisnya sudah dibagi. Baik Bu, insya Allah saya datang. Anaknya tuh kalau nggak salah 3 Pak. 2 laki-laki kalau nggak salah ya, 1 perempuan atau berapa, pokoknya ada anak juga. Udah mapan semua. Kumpul. Yang membuat saya terharu itu apa? Dari ibunya tuh, anak-anak sekalian, ini ada amanat dari ayah, semua hartanya harus dibagi waris. Karena ibu nggak ngerti cara warisnya, ini saya datangkan Pak Ustadz. Anaknya udah mapan, 1 jadi dokter, 2 jadi pokoknya pengusaha juga lah kaya. Tapi sebelum saya bagi waris, anaknya menyampaikan, oh maaf Pak Ustadz, bolehkah saya tidak usah ada urusan bagi waris, biarlah semua harta kekayaan ini saya serahkan kepada ibu saya. Kami semua anak-anak sudah mapan. Kalau anak yang rada bangor kan ayo dibagi waris kan seneng ya. Tapi di anak luar biasa. Tapi ibunya nggak mau. Nah ini nggak mau ibunya. Saya nggak mau menerima uang ini. Ini amanat dari ayah, warisannya harus dibagi. Bagaimana Pak? Ya udah kalau begini kita bagi. Ya, hanya kita bagi kok. Karena hartanya banyak, tanahnya di mana-mana, kan tidak bisa satu kali. Harga kan ada harga di Jakarta tanahnya, ada yang di Brebes, ada yang di mana, itu totalnya kalau nggak salah sekitar 29 M gitu adanya. Karena NJOP dari tanah di sini dengan tanah di Brebes kan beda-beda Pak. Maka saya bilang harus ada orang yang mengukur harga tanahnya berapa. Nah nanti saya bagikan, karena ibu punya anak, dari total sekian M itu ibu mendapat 1/8 karena punya anak. Sisanya untuk anak laki-laki 2 bagian dan sebagian untuk anak perempuan. Bahwa setelah anaknya mendapat warisan kemudian anaknya menghibahkan kembali kepada ibunya, itu lain masalah, boleh. Tapi hakikatnya hukum waris sudah selesai diberikan kepada mereka. Kan jarang Pak yang begitu sampai kalau kita kan anak-anak yang apalagi hartanya kaya, anaknya tidak terdidik, wah paling pengen kan dapat harta waris. Enggak. Satu cerita yang lain Pak sebelum jawab Pak Imam. Ada lagi, ini kan macam-macam yang saya hadapi Pak. Saya pernah datang pada satu pembagian waris, kaya juga, kaya. Saya diminta datang masing-masing. Tiba-tiba di situ ada polisi, ada tentara. Saya pikir mereka ahli waris. Ya udah. Begitu mulai perbicaraan, tiba-tiba ada suara pada kencang gitu Pak. Keluarga ahli waris. Singkat cerita mereka bertengkar Pak di depan saya, rebutan waris. Saya nggak tahan Pak. Akhirnya saya berdiri, Bapak Ibu mohon maaf, saya diundang ke tempat ini dalam rangka menyelesaikan waris secara Islam. Kalau saya datang ke sini hanya sekedar nonton pertengkaran Bapak Ibu rebutan waris, saya izin saya keluar dari tempat ini. Saya sampaikan dulu. Nah, mereka baru diam. Baik, saya keluar dari tempat ini. Oh, ahli warisnya ada yang menahan saya Pak. Mohon maaf Pak, gini-gini. Rupanya memang sengketanya luar biasa. Pertengkaran yang paling lama itu pertengkaran antar keluarga. Terutama kalau masalah waris. Hati-hati Pak. Memang benar tuh dari dalam sejarah orang yang menghalangi dakwah saja biasanya orang terdekat. Nabi Adam yang bandel anak. Nabi Nuh yang bangor siapa? Anaknya. Nabi Ibrahim yang menghalangi dakwahnya siapa? Bapaknya. Nabi Yusuf yang memasukkan ke dalam sumur siapa? Saudaranya. Nabi Muhammad dihalangi dakwah oleh siapa? Pamannya. Jadi orang-orang terdekat itu makanya konflik terdekat itu biasanya paling panjang. Nah kembali kepada apa itu tadi, akhirnya saya jelaskan kalau Bapak Ibu ingin menyelesaikan waris berdasarkan Al-Quran kita selesaikan Pak. Nah rupanya tentara dan polisi yang hadir itu bukan ahli waris, tetapi diminta oleh keluarga yang dekat untuk mengamankan pertengkaran. Sampai begitunya Pak masalah waris kalau jiwanya tidak besar. Makanya saya sering menyatakan jiwa besar.
3 bulan yang lalu lah sebelum umroh dengan Pak Imam itu ada juga yang dari klien, tapi tuntas lah ya semua alhamdulillah. Jadi ternyata dari beberapa pengalaman itu sebenarnya waris itu sederhana, mudah, tinggal jiwa besar nggak kita ya. Nah nanti dalam kajian berikutnya lah Pak Imam ya. Nah mengenai